saya sudah membuat tulisan. Nah, ini saya akan mencobanya dan mengaplikasikannya ke dalam tools menu-menu yang ada di Google Spreadsheet. Jadi, di sini ada zoom, di sini ada format as currency atau mata uang negara, di sini ada format persen. Kemudian di sini ada decrease decimal place, yaitu mengurangi angka 0. Lalu di sini ada increase decimal place, yang menambah angka 0. Kemudian ini adalah format angka. Kemudian ini adalah font berbagai font yang bisa kita pilih sesuai dengan selera kita. Kemudian ini adalah font size, ukuran angka. Kemudian ini ada bold yang digunakan untuk mempertebal tulisan. Kemudian ini adalah italic yang digunakan untuk mencetak huruf miring. Kemudian ini adalah sticker tone. Kemudian ini adalah text color. Kita bisa menggunakannya untuk mewarnai tulisan dengan berbagai macam warna. Di sini ada color tone. Kemudian ada border. Kemudian ada margin. Kita gunakan border penuh. Kemudian akan tampilan seperti ini. Kemudian saya coba beri warna. Nah, ini ada berbagai macam bentuk format tulisan. Sini saya akan ganti dengan saya akan memperbesar font size tulisannya menjadi 24. Saya akan memperkecil. Nah, kemudian saya akan nge-bold. Fill color. Ini adalah bergeser. Kemudian di sini ada edit, bisa pembunuhnya. Di sini ada copy, cut, paste, kemudian ada undo, ada redo. Kemudian di view, di sini ada show, ada group, kemudian bisa meng-zoom atau bisa menunjukkan layar. Kemudian di format ini ada number, ada text, ada wrapping, ada outline. Ini misalnya digunakan untuk pada tampilan Google Document. Kemudian ada add, function list, report table, update. Kemudian coba untuk membuat
Kita bisa membukanya melalui online juga. Kemudian di sini ada tombol present sendiri, jadi kita bisa menampilkan layar ini pada pertemuan Zoom meeting ataupun Google Meet. Kemudian kita bisa save ke Google Dokumen. Baik, langsung saja kita mulai. Yang itu ada new ini nanti kita akan disiapkan satu file halaman Google Sheets lagi. Jadi ada dua Google Sheets ya. Yang satu ini yang sudah ada judulnya. Yang satunya lagi jika kita pakai new itu akan untitled, belum ada judulnya gitu, seperti itu. Nah, lalu open ini misalnya kita ingin membuka file, salah satu file misalnya ini ya, terus ini lalu open, itu nanti bisa langsung kebuka filenya ya. Lalu ada import ini kayak misalnya kita punya image gambar atau dokumen ya, file-file yang ada di Drive atau Share with Me dan sampai upload ini. Nanti setelah kita pilih file tersebut akan tercantumkan di sisi biru ini yang sudah kita pilih kolomnya. Lalu ada make a copy ini jadi halaman Google Sheet yang sudah kita bikin ini ya, bakal kayak keduplikat, ada dua gitu ya. Lalu ada share with others, ini kayak misalnya kita sedang mengerjakan project bersama, misalnya project Google Sheets ya, lalu kita ingin mengirimkan Google Sheets ini ke teman-teman kita, misalnya yang ini ya. Lalu kita ingin notify people, ini maksudnya orang yang kita bagikan Google Sheets ini akan menerima ini notifikasi ya dari HP atau laptop atau PC-nya seperti itu. Tinggal kita kasih informasinya saja, misalnya ini Google Sheets apa gitu ya. Lalu Google Sheets mahasiswa seperti itu. Lalu kita juga bisa di share ini mengganti itunya ya, ini settingsnya, pengaturannya. Lalu juga ini bisa di change link yang akan kita bagikan ini, orang-orang hanya bisa melihat atau bisa sebagai komentar atau editor dan lain-lain seperti itu. Lalu yang ini untuk publish to web, jadi kalau misalnya kita punya web, nah nanti kita langsung bisa mempublish halaman yang sudah kita bikin ini ke web kita seperti itu. Langsung email this file, misalnya kita ingin mengirimkan file ini ke email kita gitu loh, jadi kayak ternotifikasi misalnya ke sini ya, misalnya ke sini, lalu message-nya tadi informasi mahasiswa misalnya ya, jumlah mahasiswa. Nah seperti itu, ntar langsung ke send yourself a copy. Itu juga bisa diganti tadi ya, PDF atau mau di-share melalui bentuk apa. Kalian download ini juga kita mau bentuk apa, filenya Microsoft Excel atau PDF atau open dokumen dan sebagainya. Nanti kalau misalnya sudah ke downloadnya itu akan menjadi bentuk yang sudah kita pilih di sini, jadi salah satu saja ya. Ini rename itu untuk judul, misalnya judulnya ingin kita rename ganti apa lagi gitu. Untuk move ini kita ingin menempatkan file kita ini di salah satu file yang mana gitu, ada yang file download atau dokumen atau di CIM gitu. Kita bisa menempatkan Google Sheets yang sudah kita bikin ini ke dalam file kita, file drive kita ya, biar gampang mencarinya. Lalu add shortcut to drive, jadi kalau misalnya kita klik ini di drive kita langsung ada ini ya, Tisha Sarah Mumtazah sampai 01 ini, langsung kayak gitu, langsung ada shortcutnya seperti itu, shortcut file ya. Lalu ada move to bin ini jadi kita ingin membuang file kita gitu, ingin mendelete-nya lah.
kata lainnya. Lalu version history, jadi kalau misalnya kita banyak banget nih ngedit-ngeditnya, misalnya banyak banget kesalahan atau banyak revisi atau banyak hal-hal yang udah kita ganti gitu ya, nama-namanya misalnya seperti ini, nomor, nah ini CN gitu kan. Nah, kita kalau misalnya sudah melihat version history, nah ini yang sebelumnya kan, untitled version yang judulnya. Nanti ada juga yang seperti ini ya. Nah, kelihatan ya namanya perubahan-perubahan yang sudah kita lakukan di file ini. Available offline ini jadi kita ingin bisa file ini bisa dilakukan secara offline. Misalnya kita nggak ada internet, terus kita ingin melanjutkan lagi pekerjaan kita yang di Google Sheet, itu bisa kita buat ke available to offline ya, biar gampang gitu, nggak perlu online terus pakai internet. Jadi kita bisa menggunakannya secara offline. Lalu details ini biar kita tahu nih dia tersimpan di mana gitu, misalnya di komputer atau di My Drive gitu. Dan ini modify-nya dari kapan gitu. Lalu ada setting ini dari Google Sheets keseluruhannya ya, dari bisa Google Sheets file kita keseluruhannya gitu. Nah ini kan ada located. Kalau kita pilih located-nya di Korea, mungkin nanti waktunya juga beda kan ya. Lalu ada print ini setelah kita klik langsung yang kayak di fotokopi gitu, kayak mau langsung di print gitu. Tapi kayaknya saya nggak punya printan, jadi ya nanti langsung seperti ini tampilannya. Dari next baru bisa di print seperti itu ya. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang undo. Undo adalah perintah untuk membatalkan suatu perintah yang sudah dilakukan sebelumnya. Seperti contohnya dalam tulisan ini ada Tirta Anugrah Rakasiwi. Saya akan mengklik undo. Di bagian Rakasiwinya otomatis menghilang. Sedangkan Redo berfungsi untuk mengulang suatu yang telah dibatalkan sebelumnya. Bagian Tirta Anugrah Rakasiwinya otomatis akan muncul. Lanjut, Cut berfungsi untuk memindahkan tulisan dan objek lainnya ke tempat yang lain. Lalu ada Copy sendiri berfungsi untuk menyalin atau menggandakan teks, angka, maupun objek yang lainnya ke dokumen yang sama maupun ke dokumen yang lainnya. Contoh, klik copy. Lalu bagian 24 kita lalu lanjut ada yang namanya paste. Paste berfungsi untuk menempelkan hasil kopian dan cut. Kita bisa langsung mengklik paste dan otomatis nama Tirta Anugrah Rakasiwi berpindah pada dokumen yang baru atau pada dokumen yang ingin kita tempelkan atau kita paste. Lanjut, ada paste spesial. Paste spesial ini digunakan untuk mengcopy sesuai hal yang kita inginkan. Namun dalam paste spesial ini ada beberapa pilihan, yaitu ada value only, format only, formula only, conditional formatting only, data validation only, transposed, column width only, dan yang terakhir all expect border. Untuk value only ini digunakan untuk mengcopy nilai saja. Lalu ada format only digunakan untuk mengcopy setelan teks pada kolom yang lain. Formula only digunakan untuk mengcopy formula. Lalu ada conditional formatting
digunakan untuk mengcopy format kondisional saja. Ada data validation only yang berfungsi sebagai untuk mengcopy validasi data aja. Lalu ada transposed, column read only, dan all expect border. All expect border sendiri digunakan untuk mengcopy data yang ada di kolom, namun tidak dengan garisnya. Lanjut pada move. Move sendiri digunakan untuk memindahkan data dari atas ke bawah atau dari data ke dokumen yang lainnya. Misal contohnya, klik nama atau dokumen yang ingin kita pindah, lalu klik move. Ada move di sini ada beberapa pilihan, yaitu row up dan row down. Row up bisa dipindah di bagian atas, dengan row down bisa dipindah bagian bawah. Lalu kita pindah bagian atas. Otomatis bagian Sinta Nuriyah akan berpindah ke atas. Namun apabila kita mengklik bagian move, row down akan kembali ke bagian bawah. Lanjut, ada delete. Delete sendiri untuk menghapus kolom atau bagian yang tidak kita inginkan. Misal contohnya bagian ini, bagian Tirta Anugrah Rakasiwi. Kita edit, lalu klik delete bagian paling, dan otomatis akan terhapus. Lanjut yang bagian terakhir, yaitu find and replace. Find and replace sendiri berfungsi untuk mencari data nama yang akan diganti, sekaligus bisa memilih dan dengan menggunakan semua sheet atau sheet tertentu. Kita lihat di sini ada find, replace with, ada search, ada pilihan all sheet, this sheets, lalu ada bagian kolom yang akan kita ganti, dan ada pilihan mark cache, mark and cell content, search using regular expression, ada bagian help, apa kita mengalami kendala, kita bisa mengklik bagian help. Lalu yang terakhir ada also search with formula. Lalu apabila kita sudah menginginkan data yang ingin kita ganti, kita langsung mengklik bagian back. Pada menu view bar ini terdapat beberapa icon, yaitu ada show, freeze, group, zoom, dan full screen. Show ini merupakan menu view pada Google Spreadsheet yang merupakan sebuah perintah untuk menampilkan dan menyembunyikan formula bar, grid lines, formulas, and protected range. Lalu saya akan menjelaskan fungsi formula bar. Formula bar ini berfungsi untuk memunculkan formula bar yang berupa kotak atau persegi panjang untuk menampilkan dan mengedit isi dari sebuah sel yang sedang aktif. Lalu ketika kita mengklik formula bar ini, maka kotak untuk mengedit sebuah sel ini akan terlihat. Lalu yang kedua ada grid lines. Grid lines ini berfungsi untuk memunculkan garis batas antara setiap sel. Nah, jika kita mengklik grid lines ini, maka muncullah garis-garis sel ini seperti itu. Lalu yang ketiga ada formulas. Formulas ini berfungsi untuk memunculkan rumus yang terdapat pada dokumen yang sudah dikerjakan ini. Lalu yang keempat ada protected range. Protected range ini berfungsi untuk mencegah adanya perubahan range.
Kemudian selanjutnya di view bar ini terdapat icon freeze. Icon freeze ini berfungsi untuk membekukan baris atau kolom yang bertujuan untuk apabila menggeser ke bawah atau ke samping baris kolom tersebut tidak akan bergeser. Nah, jika kita mengklik icon freeze ini, nah, dia fungsinya itu tidak akan membuat baris atau kolom itu tidak ikut bergeser. Nah, lalu ada group. Group ini berfungsi untuk membuat sel baru lagi pada dokumen yang sudah kita kerjakan. Lalu ada zoom. Zoom ini berfungsi untuk mengatur besar kecilnya sheet. Misalkan kita ingin mengubah 50%, maka dia akan berubah. Lalu jika berubah ingin 100% juga bisa. Lalu kemudian ada full screen. Full screen ini berfungsi untuk mengubah sheet menjadi satu layar penuh. Nah, jika kita mengklik full screen ini, maka layar tampilan dokumen kita akan menjadi satu layar yang penuh. Nah, seperti ini. Untuk menjelaskan sisipkan atau bisa dikenal dengan insert, di bagian sel, baris, kolom, dan sheet ini saya akan menjelaskannya. Nah, untuk bagian sel ini kita bisa mensisipkan sel di dalam presentasi atau tugas yang sedang dikerjakan. Misalnya seperti ini. Nah, jadi ada penambahan sel yang di sebelah nomor 2. Jika ini akan menambahkan seperti NIM atau kelas, seperti itu kita bisa menambahkan sel. Nah, untuk sisipkan sel ke bawah berarti bagian yang ini itu akan nomor 3-nya akan bergeser ke bawah. Nah, seperti ini. Jadi ada sel yang kosong di sini. Nah, untuk baris sendiri sama dengan sel, tetapi ini menambahkan baris. Contohnya seperti ini. Nah, jadi ada baris A6 sampai dengan seterusnya itu ada penambahan baris. Dan kolom itu juga sama, penggunaannya seperti sel dan baris akan menambahkan kolom. Contohnya seperti ini. Misal kita klik di 5, terus sisipkan satu kolom di kiri. Nah, jadi kolom yang ini pertama di A menjadi di kolom B. Jadi ada pergeseran kolom. Nah, kalau penggunaan untuk sheet sendiri itu kita misal ada tugas yang lebih banyak dan akan kita kerjakan dalam satu waktu. Jika dirasa di sheet 1 itu sudah tidak bisa dikerjakan lagi atau ingin berganti ke sheet lainnya, itu tidak usah
mengesave, selalu menyimpannya, tapi kita bisa menambahkan sheet 2. Atau misal jika yang dikerjakan itu adalah tema yang berbeda, nah kita bisa menambahkan sheet baru untuk mengerjakan tema yang berbeda, seperti itu. Jadi bisa disimpulkan untuk insert bagian sel, baris, dan kolom, yaitu adalah penambahan pergeseran untuk menyisipkan sesuatu yang kita inginkan. Seperti itu. Yang pertama yaitu card. Card adalah menu untuk menampilkan atau memunculkan diagram dalam file yang sedang dibuat. Kemudian pivot table berfungsi untuk menampilkan tabel sesuai kebutuhan. Pivot table juga digunakan untuk mengelompokkan atau meringkas suatu data. Kemudian image dan drawing berfungsi untuk menampilkan gambar dalam file yang sedang dibuat. Yang pertama ada fungsi. Fungsi di sini ada zoom, stretch, connect, union. Ini kita bisa memilih sesuai apa yang kita inginkan. Database, media filter, Google, info, keuangan, logika, matematika, operator, proxy, pencarian statistik, dan lain-lain. Yang kedua ada link. Yang di sini berguna untuk menempelkan link set. Ini bebas mau gimana. Pro. Nanti otomatis ini tuh akan ke copy. Nanti kita bisa mengirimkan ke teman-teman. Terus yang ketiga ada kotak centang. Kotak centang ini berguna untuk menceklis bagian mana yang ingin kita centang. Misalnya ini bagian guru ini saya akan mengeklik centang, maka tabel tersebut akan otomatis tercentang sendiri. Kita tidak perlu susah-susah untuk mengeklik satu-satu. Dengan mengeklik centang tersebut maka akan semuanya tercentang sendiri. Selanjutnya chip orang. Ini kita mau menandai sama kita. Misal ini sebelahnya surat pernyataan, kemudian habis itu ada Gmail dari nama orang tersebut. Misalnya ini kita ambil itu dari Nadia Nabila, email dari Nadia Nabila, nah maka akan otomatis ada di sini. Terus pasti nanti akan muncul orang yang disebut tidak memiliki akses ke dokumen ini. Nah ini kita bisa membagikan atau menutupnya. Soal bagikan, tinggal bagikan. Nah ini kita klik bagikan. Nah, nanti Nadia Nabila bisa mengedit ini karena sudah diizinkan untuk mengedit Google ini. Lalu yang paling bawah ada komentar dan catatan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komentar dan catatan. Komentar di sini berfungsi untuk menulis komen atau membalas komen dengan partner kita saat membuka Google Sheet. Jadi di sini kita bisa menulis komentar apa yang akan kita tulis.
kita klik komentar, maka komentar akan terposting. Lalu kita jika ingin membatalkan, tinggal klik batal, maka komentar akan terhapus. Selanjutnya di insert atau sisipan ada catatan. Catatan di sini berfungsi untuk membuat catatan sesuai yang kita inginkan. Kita bisa membuat catatan di sini atau di kolom bawahnya dan seterusnya. Di sini saya akan menjelaskan lebih banyak tentang menu format bar. Apa aja sih di dalamnya? Di sini ada theme, number, text, alignment, wrapping, rotation, font size, merge cell, conditional formatting, alternating color, clear formatting. Di sini juga banyak sekali ya penggunaan dari format itu sendiri. Di sini ada theme. Theme itu kayak tema gitu ya teman-teman. Nah, kita bisa lihat di sini ada beberapa pilihan. Ini bisa dipilih salah satu ya teman-teman. Ketika kita ingin membuat grafik atau menghitung sesuatu, jadi bisa menggunakan dari format ini teman-teman. Kemudian di sini ada number. Numbernya bisa dilakukan secara otomatis. Mungkin ini bisa diatur ya teman-teman. Ada number. Ini ada koma-komanya 1,00. Terus ada persen, kita juga bisa menghitung persen. Terus di sini ada scientific, di sini juga bisa ya pakai dari ini. Kemudian accounting, biasanya buat akuntansi. Terus financial itu biasanya digunakan untuk menghitung keuangan gitu teman-teman. Currency rounded, date, ini ada tanggal, jadi bisa ditentukan ya teman-teman, ada tanggalnya. Time, date time, duration, custom currency, custom date and time, custom number format. Ini banyak banget teman-teman di bagian number itu sendiri, dan kita bisa menggunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kan ini ada pengolahan angka ya teman-teman, bisa dimanfaatkan menggunakan number. Kemudian di sini ada teks. Nah, ini saya akan mencontohkan salah satu teks di sini ya teman-teman. Kita akan menggunakan aplikasi teks ini. Oke, kita blok dulu teman-teman. Di sini ada coba kembali. Nom ini ya, nama ya dalam bahasa Prancis. Di sini saya akan menggunakan teks, kita bold. Nah, akan lebih tebal teman-teman. Oke, kita coba lagi yang lain. Kita akan menggunakan italic atau kemiringan ya teman-teman. Nah, akan miring teman-teman. Kemudian kita akan menggunakan underline itu garis bawah ya teman-teman. Di sini ada rumusnya. Kalau kalian ingin menebalkan dengan cara cepat, yaitu dengan CTRL plus B, itu nanti akan lebih tebal. Kalau kalian ingin memiringkan tulisan, itu bisa pakai CTRL plus I atau italic. Kalau underline itu garis bawah ya teman-teman. Ini bisa pakai CTRL plus U. Kita coba. Oh, ada garis bawahnya kan. Kalau kita ingin membalikkan lagi, kita kembalikan lagi, kita klik. Akan jadi normal lagi ya teman-teman. Kemudian kita coba lagi yang lain. Kita menggunakan stroke ini ada rumusnya, ada ALT plus shift plus 5. Nah, kita klik. Nah, ini akan tercoret gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya mau dicoret, itu bisa pakai menu format ini ya teman-teman. Kita kembalikan lagi ke semula. Oke, kemudian di sini ada alignment. Nah, di sini ada beberapa bagian yang bisa kita manfaatkan teman-teman. Mungkin ini kita geser ke kiri atau left. Nah, kita sebentar teman-teman. Oke, kita coba lagi. Kita besarkan dulu ya teman-teman di sini. Oke, di sini kita coba menggunakan alignment. Kita coba kiri. Oh, dia bisa teman-teman. Sebentar. Kita coba yang lain. Untuk ini middle.
Oh, bisa. Terus middle itu tengah ya teman-teman. Kalau kita mau taruh di bawah, kita pakai bottom. Terus kalau kita mau pakai yang atas, itu pakai top. Nah, misalkan teman-teman kita bisa atur. Kita coba lagi. Maaf, kepencet. Oke, kita taruh di tengah. Terus kita format lagi ke center. Nah, center itu di bagian tengah ya teman-teman. Kalau left itu kita taruh ke kiri. Terus kalau kita ke right itu bisa ke kanan, karena kita pengen taruh di tengah, ya udah kita pakai center. Oke. Di sini juga ada rumus-rumusnya ya teman-teman. Di sini rumusnya ada, kalau kita mau ke kiri itu pakai CTRL Shift plus L. Terus kalau center itu di posisi tengah, kita pakai rumus CTRL plus Shift plus E. Kalau kita mau pakai yang kanan itu bisa CTRL plus Shift plus R. Gitu ya teman-teman. Di sini ada wrapping. Wrapping itu ada 3 pilihan ya teman-teman, ada overflow, wrap, sama clip. Jadi ini biasanya itu untuk tulisan yang panjang-panjang ini ya teman-teman. Oke, kita akan mencobanya. Ini kita atur semuanya biar kita letakkan di tengah supaya rapi ya teman-teman. Oke, middle. Ini kita juga coba biar rapi. Coba rapikan semuanya dulu. Sebenarnya bisa sih cepet. Oke. Tapi saya ingin cara manual biar kita bisa memahami penggunaannya. Oke. Oke teman-teman. Oke, sudah semua. Di sini ada nama ini ya, Balkis Fatian Azra. Ini namanya panjang banget. Kita bisa manfaatkan fitur format ini untuk membuat ini lebih rapi ya teman-teman. Jadi kayak gak kelewat gitu ya teman-teman. Jadi bisa kelihatan semua, itu bisa teman-teman. Kita pakai yang namanya Zakia ini teman-teman. Ini namanya panjang banget ya teman-teman. Oke, kita pakai wrapping. Ini kita coba yang wrap. Nah, ini akan kelihatan semua teman-teman. Jadi ketika kita pakai yang wrap itu akan kelihatan semua tulisannya, jadi akan membesar sendiri. Tapi coba yang lainnya. Ini misalnya punyanya Asia Sinta. Nah, kita coba ini kita pakai yang clip. Jadi ini akan otomatis tidak terlihat, jadi tidak memotong gitu ya teman-teman. Ini tuh supaya tidak melebihi garis gitu, jadi bisa tertutup gini teman-teman. Kemudian kalau kita menggunakan yang overflow sama juga, bersama sih. Terus oke, kita kembalikan ke semula. Oke, gini ya teman-teman. Kita bisa geser. Oke, namanya sangat panjang sekali. Kita akan atur. Oke, kita juga akan atur yang ini. Oke, wow. Oke teman-teman, terus di sini ada rotation. Rotation ini ada non, tilt up, tilt down, stack vertical, rotate up, rotate down, custom angle. Ini ada banyak banget ya derajatnya. Jadi kita bisa, kalau non kita, berarti kita nggak pakai apa-apa ya teman-teman, cuma biasa aja. Kita coba pakai nama yang punya siapa ya? Oke, kita punya Pradeva teman-teman. Oke, kita coba punya Pradeva. Formatnya kita pakai tilt up. Oh, jadi miring teman-teman. Oke, kita lihat teman-teman. Oke, jadi miring kan. Terus kita coba yang lain, fiturnya di sini ada tilt down. Oh, miring kan. Jadi kayak miringnya terbalik ya teman-teman. Dari yang tadi.
jadikan yang kayak dari bawah ke atas. Jadi kayak dari bawah ke atas, kalau yang ini dari atas ke bawah. Terus kalau ini stack vertically, ini jadi bentuknya jadi menurun ke bawah gitu teman-teman. Kemudian di sini juga ada yang rotate up tuh yang di pojok gitu ya teman-teman, jadi kayak bisa mengelilingi gitu. Terus di sini juga ada rotate down di bawah. Jadi dari atas ke bawah tapi modelnya di samping gitu teman, di samping kanan. Kalau tadi di samping kiri kan, tapi pradaivanya, kalau yang ini kan pradaivanya dari atas ke bawah ya. Oke. Kita coba yang custom single. Kita coba yang 45 derajat. Jadi seperti ini teman-teman. Jadi ini ya. Oke, kita lihat bedanya. Nah, ini dari bawah ke atas, tadi dari atas ke bawah, jadi ada kebalikannya. Nah, ini turun ke bawah, menyamping, ini juga. Oke, kita normalkan lagi. Kemudian di sini ada namanya font size, jadi kita bisa bebas mengatur huruf atau tulisannya ini ya teman-teman. Kalian mau pakai font apa, ukuran berapa, itu juga bisa pakai font size ini. Misalnya nih, kita akan punya fatwa ini. Oke, kita akan mengubah fontnya. Kita fontnya jadi 18 coba teman-teman. Wow, jadi besar kan teman-teman. Jadi di sini kita bisa pakai format ya teman-teman. Atau bisa langsung di sini juga bisa, ini seperti cara cepatnya di sini. Oke, kita kembalikan. Kemudian di sini ada merge cell. Merge cell itu biasanya untuk dari sel-selnya itu bisa dibuat apa ya, lebih sempit mungkin teman-teman. Oke, kita coba teman-teman. Oke, kita coba, kita pakai format, terus merge cell. Horizontal. Di sini ada merge all, merge vertically, merge horizontal, dan unmerge. Kita coba merge horizontal. Heads up, merging cell with only preserve the top. Ini kita bisa pakai lebih dari satu, ini cuma satu doang barnya. Coba kita coba lagi. Kita akan blok. Oke, kita akan blok ke bawah sampai sini ya. Oke. Terus habis itu kita coba format, merge cell. Nah, ini vertically. Oke. Jadi hilang semua teman-teman. Jadi kalau kita pengen pakai itu, ini jadi tadi yang di bawah-bawah tadi bisa hilang semua teman-teman. Kita normalkan lagi ya teman-teman, biar balik ke semula. Oke. Terus kita coba lagi teman-teman yang lain. Kita blok lagi ya teman-teman. Oke, sampai sini, sampai Lutfia. Format, terus merge cell, merge vertically. Tadi horizontal ya. Oke. Jadi kayak gini teman-teman. Jadi kayak menggabungkan antara dua sel gitu teman-teman. Kalau tadi kan kayak semuanya jadi satu, jadi punya fatwa semua gitu ya. Kalau ini kan kayak lebih menggabungkan nama-namanya tadi, tapi yang lainnya tuh kayak hilang, nyatu jadi satu. Jadi cuman ada di bagian nama-nama aja gitu teman-teman. Oke, jadi kita udah tahu kan sekarang caranya gimana. Terus di sini kan ada namanya conditional formatting. Oke, kita coba akan memanfaatkan conditional formatting ini untuk apa guys? Untuk apa ya teman-teman? Mari kita coba. Conditional formatting. Oke, misalnya nih kita mau format apa ya? Ini ada range-nya ya teman-teman, ada B18 sampai D27. Di sini kan ada ini ya, B18 dan D27. Ini ada bagian-bagiannya teman-teman. Nah, kita akan coba buat miring semua teman-teman. Oke, terus kita bold. Kita garis bawah. Kita coret. Kita kasih text color, misalnya warna hijau. Hijau. Atau kita ubah lagi nih, warna merah. Wow,
bisa kan langsung semuanya kayak semuanya tuh bisa langsung cepet gitu teman-teman. Nah terus di sini juga ada fill color teman-teman. Wow banyak banget kan pilihan warnanya. Nah wow ini bisa kayak gini teman-teman. Nah kita kembalikan lagi ya ke semula, kita cancel aja. Nah otomatis kan balik sendiri. Nah gampang banget kan teman-teman penggunaannya. Nah terus kayak gini teman-teman. Nah kita kembalikan lagi ya ke semula, kita cancel aja. Nah otomatis kan balik sendiri. Nah gampang banget kan teman-teman penggunaannya. Nah terus nih teman-teman, kita di sini ada alternating color. Oke, kita akan mencoba lagi guys. Alternating color di sini banyak banget teman-teman. Di sini ada pilihannya teman-teman, ada footer sama header. Wow, ini jadi kayak ada warnanya gitu teman-teman. Oke, kita blok ya teman-teman. Biar bagus, kita coba semuanya bloknya. Oke, kita cancel dulu ini. Kita kembalikan ke semula dulu. Oke, kembali. Oke, nah kita akan format dari yang paling atas ya teman-teman. Kita akan coba, kita blok sampai bawah ya teman-teman. Oke, terus kita klik format. Kemudian di sini ada alternating colors. Kita coba, kita pilih warna apa ya? Warna ungu teman-teman. Di sini ada header, ada color one, color true. Jadi kayak warnanya tuh bisa divariasi gitu teman-teman. Kita coba warna ungu ya teman-teman di sini. Nah, tuh kan. Jadi di baris kedua itu ada warna ungunya gitu teman-teman. Terus di sini kita coba warna yang agak terang dikit teman-teman. Apa ya? Atau kita coba warnanya merah, kuning, hijau gitu, bagus kayaknya ya teman-teman. Oke, kita coba ya teman-teman, merah. Enggak, ini enggak merah, ding. Bentar. Ini merah. Terus kita coba di sini kuning. Terus di bawahnya lagi kita coba hijau. Jadinya kayak gini teman-teman. Hijau sama kuning. Jadi kayak headernya doang. Headernya di bagian atas kali ya. Coba kita lihat. Iya, header tuh bagian kepala gitu, kayak judulnya gitu, warnanya full merah gitu teman-teman. Terus kalau di bagian color 1 sama color 2 itu yang bisa membedakan warna gitu teman-teman. Jadi lebih bagus aja, lebih estetik gitu ya. Coba kita lihat footer. Ini bisa diubah-ubah teman-teman. Jadi kalian pengen ngubah warna sendiri, kalian bisa pakai ini ya teman-teman. Ini bisa dipilih warnanya, warna apa. Atau kalau kalian mau udah default stylenya di sini udah ada, kalian bisa pilih sendiri. Atau kita mau custom style sendiri yang tadi aku udah custom merah, kuning, hijau. Ini tinggal pilih aja. Jadi banyak banget kan. Di sini ada default style. Jadi ini bisa pakai footer untuk semuanya. Atau mungkin cuman header doang, itu bisa. Atau mungkin semuanya ya teman-teman. Itu bisa bagus banget. Kita pakai warna biru. Wow, ini bagus, estetik. Oke, di sini kita pakai warna biru aja, bagus banget kan, biru muda. Terus udah kayak gini. Oke, kita klik down. Oke, down. Terus di sini ada lagi nih clear formatting. Jadi kak semuanya tuh selesai gitu ya teman-teman. Kita coba ya, kita blok sampai bawah teman-teman. Terus kita klik format, clear formatting. Oke, akan kembali menjadi awal teman-teman. Jadi udah balik ke semula, bener-bener nggak, maksudnya yang gunain format tadi udah berubah semua jadi seperti awal teman-teman. Jadi udah clear formattingnya tuh udah selesai. Jadi kayak balik ke awal semula tadi sebelum kita mengubah atau menggunakan menu-menu format yang lainnya, itu kembali semula. Jadi kita pakai yang tadi yang paling bawah itu ya teman, clear formatting. Atau kita bisa menggunakan cara cepat adalah CTRL plus garis miring ya teman-teman. Kita cara cepatnya. Yang pertama yaitu filter view, yaitu digunakan untuk membuat filter yang dibutuhkan atau yang diinginkan. Seperti kita akan memblok terlebih dahulu. Kita akan memilih filter view, create new filter. Nah, jika sudah tampilan di bagian atas dan kiri pojok sudah berwarna hitam, berarti itu sudah menggunakan filter view. Selanjutnya yaitu add a slicer, yaitu digunakan untuk memotong bagian yang diinginkan untuk difilter. Kita blok terlebih dahulu.
kita akan bisa untuk memilih di bagian data atau langsung bisa di bagian pada tanda segitiga terbalik. Nah, untuk ini yaitu digunakan untuk memotong filter yang diinginkan, bisa digunakan untuk diurutkan untuk A atau sampai Z atau Z sampai A, atau mungkin pilih add a slicker dan kita kostum di bagian kiri, maksudnya kanan. Nah, ini bisa dipilih sesuai yang diinginkan, jenis huruf bisa di blok miring atau disesuaikan tengah atau pinggir. Nah, nanti tampilan akan bisa langsung dengan tombol di sini untuk mengedit atau disalin, dan ada untuk di delete. Yang selanjutnya yaitu Protect Sheet and Range, yaitu digunakan untuk melindungi lembar dan rentangan. Kita pilih blok dulu, pilih Protect Sheet and Range. Nah, di sini terlihat yaitu range jika mau dilindungi atau yang sheet. Tampilan akan seperti ini, pilih down dan di shape. Nah, tampilan akan jadi seperti sudah terlindungi. Yang pertama, saya akan menjelaskan pada menu name range. Pada menu ini, untuk menulis rumus, kita dapat memberi nama untuk melacak yang lebih baik. Misalnya, daripada menggunakan A1.2B2 untuk mendeskripsikan name range, kita dapat memberi nama seperti misal daripada menggunakan A1B2, kita bisa menggunakan total anggaran agar supaya lebih mudah. Nah, name range ini bisa kita tulis sebagai rumus. Yang pertama kita lakukan yaitu untuk buka di Google Sheet, lalu pilih sel yang ingin diberi nama, misal ini, lalu kita beri nama. Kita beri nama total anggaran. Selesai. Ini terletak pada sheet 1 A4. Nah, untuk membuka menu ini dengan cepat, pada kontak name range, klik di kiri atas, klik menu tarik turun, lalu beri nama. Seperti itu supaya agar lebih mudah untuk mencari nama data yang akan kita perlukan. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan bagian data, yaitu kolom stats. Di kolom stat ini kita bisa
pilih. Berfungsi untuk memberitahu Anda berapa banyak dari setiap entry jika itu adalah kolom teks. Itu juga akan memberitahu kita misalnya angka yang paling banyak dan angka yang paling sedikit. Di sini empatnya hanya ada 1, 3, 1, 2, 1, dan 1 hanya ada 1. Dari paling banyak ke paling sedikit diurutkan dari bawah ke atas, dan ini akan memberi kita statistik ringkasan di bagian akhir. Dan di bagian distribution ini itu dikelompokkan menjadi histogram. Ini misal 3 antara 3 dan 4. Ini antara 4 dan 5 dan seterusnya. Manfaatnya untuk memberikan grafik secara otomatis tanpa kita harus membuat lagi secara manual. Selanjutnya ada data. Ya, selanjutnya ada data di mana kita akan menggunakan status kolom. Nah, di sini ada status kolom di mana menggambarkan presentase dari kolom B. Bisa dilihat di mana ada frekuensi yang terlihat di sini. Selanjutnya ada selanjutnya ada validasi data, di mana kita bisa menggunakan rumus-rumusnya. Selanjutnya ada pembersihan data. Di sini kita bisa klik cara pembersihan yang merupakan formulasi baru dari Google Spreadsheet sendiri. Nah, ini bisa kita lihat statistika yang ada di sini yang mungkin dapat dibersihkan sarana tersebut. Selanjutnya ada pembersihan data itu hapus duplikat. Nah, kita bisa menggunakan fitur duplikat ini. Ini seperti ini. Semua pada harus duplikat. Sudah bersih. Kita hapus. Terima kasih. Selanjutnya Anda bisa teks menjadi kolom. Ini bisa digunakan. Kita coba ya. Ini teks jadi kolom. Ini jika kita misalkan contohnya yang ini aja ya, yang ada spesifiknya. Nah, kita bisa gunakan itu yang dimana ya tadi web dan sosial media terpisah ya, terpisah garis mungkin. Nah, bisa antara web dan sosial media. Kalau kita bisa di sini jadi ID ini kita coba di data, kemudian biasanya kita coba titik ya. Nah, kalau jadikan ID bisa. Nah, saat ini saya akan menjelaskan ekstensi terkhusus pada menu add-on. Dengan menggunakan add-on untuk Google Spreadsheet, kita dapat membuat laporan dengan cepat dan mudah di Google Spreadsheet. Kita dapat memilih kolom dan menerapkan filter pada laporan, memperbarui laporan dengan cepat, tidak perlu menjalankan beberapa laporan, lalu melakukan copy paste data.
dalam extension bar sendiri terdapat beberapa item seperti add-on, makro, app script, dan app sheet. Saya akan menjelaskan mengenai app script. App script adalah bagian dari extension bar yang dapat mengotomatiskan tugas yang berulang, membuat dokumen, mengirim email ke orang secara otomatis, dan menghubungkan Google Sheet Anda ke layanan lain yang baru saja digunakan atau yang sedang Anda gunakan. Tampilan app script seperti ini. Di dalamnya terdapat beberapa pilihan toolbar, di antaranya terdapat file, dapat menambahkan file berupa script atau HTML, kode JS atau kode Google Sheet, library yang berisi ID script atau pustaka yang akan Anda buat. Kemudian ada bagian layanan. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai app script pada Google Sheet yang terletak pada extension bar. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan di tab extension untuk bagian app sheet-nya. App sheet bisa kita lihat ada 3 pilihan, yang dimana yang bisa kita pilih cuma 2, dari view sample apps dan learn how to create apps. Nah, kalau kita klik view sample apps, kita akan lari ke app templates. Jadi app templates ini, ya kan kita yang membuat aplikasi pengolah data juga. Nah, di sini sama Google kita dikasih beberapa beberapa preset yang bisa kita pakai. Dan juga di sini udah dipermudah dengan adanya filter dari industri sampai travel atau order kalau kita buat sebuah app data tapi nggak ada di sini untuk bidang. Gitu. Dan juga ada function, mesti buat apa? Apakah untuk education atau untuk legal, dikasih pilihan yang sangat banyak oleh Google. Fiturnya mau kayak gimana? Ada barcode sampai workflows. Dan juga bisa di-search juga di sini. Nah, tadi saya sudah sedikit nyoba-nyoba mengenai app templates ini. Karena menurut saya ini benar-benar membuat kita jadi punya app sendiri. Jadi kita kayak bikin aplikasi data sendiri. Jadi kita sendiri yang tahu seluk-beluknya kayak gimana. Jadi lebih memudahkan kita lah untuk mengolah data. Karena kita sendiri yang tahu. Nah, tadi saya pilih ininya tuh education. Jadi education itu ternyata larinya ke sini. Jadi kita disuruh awal-awal itu ntar kita bikin nama datanya apa segala macam. Nah, setelah kita pilih education, nanti kita apply segala macam, nanti kita lari ke sini. Nah, di tab yang saya lagi buka ini, di sini kita akan membuat aplikasi pengolah data kita sendiri. Yang memang berbasiskan Google sih, bukan yang benar-benar original kita. Tapi di sini ibaratnya Google membantu kita lah buat membuat app data kita. Contohnya di sini banyak banget ya yang bisa kita explore dari tab home sampai tab manage. Nah, di tab home ini awalnya di sini kita bisa disuggest sama Google first step-nya kayak gimana gitu. Kita bisa show more juga, apakah kita mau nambahin tabel, kolom, ada views juga, action sampai di play your app. Nah, kalau di play your app ini seperti namanya, kalau emang kita udah yakin banget app data kita ini bakal berjalan sesuai prosedur, tidak ada error sedikit pun, bisa kita deploy. Nah, lalu juga di tab home ini kita juga diberikan artikel dan video mengenai tutorial penggunaan Google Sheet ini. Jadi kita bisa otodidak lah buat app data seperti ini, diajarkan oleh Google-nya langsung. Lalu kita ke tab info. Nah, tab info di sini seperti namanya, dia akan menyediakan berbagai macam informasi mengenai app data yang kita buat, dari app usage misalnya. Jadi di sini saya mulai dulu ya.
dari dashboard. Dari dashboard ini kita bisa edit logo, edit name, sama edit description app data kita. Jadi bisa kita ganti logonya. Saya mau ganti ini misalnya, bisa seperti itu. Kita balik lagi ke dashboard. Nah, kalau ada edit name bisa di edit name, saya edit name juga, properties tinggal diganti misalnya itu juga bisa, terus ada versinya juga. Lalu di sini akan menyediakan informasinya mengenai kategorinya apa, fungsinya apa, target industrinya siapa, deskripsinya apa, bla bla. Banyak banget lah pokoknya. Informasi juga ada, app documentation juga ada. Ada PDF juga buat bisa baca PDF. Kita balik ke info lagi. Nah, di earlier version ini kita bisa lihat, kita bisa ngambil data. Jadi history version kita tuh berapa, ada stable juga, ini banyak banget. Jadi emang benar-benar sama di Google kita tuh dikasih sebuah bisa dibilang sebuah kesempatan untuk bikin app data sendiri. Jangan di Excel kan kita ibaratnya adaptasi sama Excel. Di spek ya kita bisa lihat kayak gini-gini, ada kayak mapping seperti itu untuk di tab info. Lalu ke data. Nah, di data ini lebih banyak lagi. Kita bisa lihat storage-nya, security-nya, SF creator atau SF user. Jadi memang benar-benar apa istilahnya, benar-benar dalam banget. Google itu menyediakan sebuah app data maker yang kayak gini. Ada kategoris, phrases, ini masih banyak banget yang bisa kita explore. Cuma kalau dijelasin kayaknya harus detail banget, takutnya kepanjangan. Lalu ada UX juga, wah ini lebih rumit lagi, ada gallery view, ada deck view, form view, untuk apa segala macam penggunanya benar-benar rumit bisa dibilang. Seperti ini column order, terus segala macam. Display juga ada ke behavior, dari UX sudah ya. Jadi ada brand, sebelum lanjut ya, ada brand, format rules, untuk berapa hari kita bisa nyetingnya, option, localize juga banyak sekali ya. Terus ada di sini general, fonts ya, pakai apa untuk tulisannya, udah banyak banget. Kita ke behavior. Nah, behavior di sini ada actions, ada action, set progress, set completed, set kategori, ada workflow juga. Jadi kalau workflow ini harus pakai bot ya. Nanti botnya juga ada penjelasan lebih singkatnya lagi. Lalu ada pengaksesan data, bisa diakses secara offline atau enggak di sync. Jadi nggak perlu takut kalau misalkan tiba-tiba datanya hilang karena kesalahan teknis, karena memang sudah di-save di cloud. Jadi tinggal online aja kita bisa akses simpanan kita, save-savernya. Nah, di bot ini juga yang menarik. Kita bisa lihat di sini, bot ini kan mempermudah kita. Jadi kita ibaratnya di sini udah dibikin mappingnya kayak gimana, blueprintnya, cetak birunya. Jadi ada event, dia akan pilih ke stepnya apa aja. Dan ini masih dari event, masih ke proses. Jadi di sini step langkahnya apa, lalu di sini dibagi lagi aksinya apa, stepnya apa. Jadi bercabang. Jadi dibagi dua kategori besar, dari kejadiannya lalu ke prosesnya. Jadi ini ada dalam satu sistem bot. Gitu. Jadi bisa dibilang kerja kasarnya dari bot lah, simpelnya seperti itu. Yang diberikan oleh Google Maps-nya kayak gini. Kita ke events, new event, prosesnya apa aja dari event, ada tasnya apa aja yang perlu dilakuin. Jadi bot ini mempermudah kita kalau misalkan emang kita nggak sempat untuk memberikan sebuah assignment atau tugas, bot bisa melaksanakannya. Gitu. Dari ya kita bisa proses tasnya. Security kita bisa lihat di sini, apakah kalau pengguna itu kalau mau pakai app data kita tuh sign in dulu atau enggak gitu. Nah, jadi kita sendiri yang ngatur security-nya, kita sendiri yang ngatur sirkulasi app datanya.
Jadi kalau error pun juga error kita sendiri harusnya. Karena Google ini cuman menyediakan kita tutorial cara belajarnya saya sudah sebutkan tadi. Nah, di sini ada encrypt device segala macem, di sini banyak banget. Ini benar-benar untuk geek banget yang bisa belajar kayak gini. Ini benar-benar benar-benar kompleks. Ada smart assistant, ada predictive model, banyak banget untuk apa, model inputnya mau kayak gimana. Ada OCR models, ada manage-nya ya, motor plan requirements-nya, device, teamwork, terus segala macam, pokoknya banyak. Ada versi yang udah di awal tadi bisa dilihat versinya berapa, upgrade-nya, stable version-nya, ada integration kalau diklik. Jadi mengizinkan cloud-based service kayak Datastudio dan Zapier untuk berkomunikasi lah ibaratnya dengan app data kita. Deployment check. Nah, your app data is a prototype. Jadi prototype itu masih tahap uji coba bisa dibilang, belum final release-nya. Ada white label juga, monitornya juga banyak banget yang bisa dilihat. Jadi kita di sini bisa dibilang dimulai dari perhitungannya juga kita belajar. Ada broadcast notification untuk ke pengguna kita, kalau data kita udah jadilah, data kita ada update apalah, bisa pakai broadcast notification. Jadi udah di itu. Nah, terus ada tab help, my apps, ini basic lah ya, share, undo, save, segala macamnya. Nah, jadi kurang lebih itu aja yang bisa saya jelaskan mengenai Google Sheet untuk bagian untuk bagian view sample apps. Itu baru view sample apps. Kalau learn how to create apps lebih beda lagi. Nah, di sini kita akan belajar dari Google bagaimana caranya bikin apps. Kita bisa lihat ya betapa banyaknya tutorial yang dikasih oleh Google. Jadi ini menandakan bahwa memang Google itu buat app data seperti ini bukan main-main, emang buat kita belajar secara advance.